malamnya ke Seoul. Iya, dan itu cukup memorable di dalam bis karena kan kita kayak euforia udah selesai nampilnya. Jadi kita senang-senang itu di bis, kita bercanda, ketawa ketiwi, jalan-jalan di dalam bis, dan itu dimarahin sama sopirnya. Bener-bener sampai yang dibentak-bentak itu loh. Karena nggak tahu ya, culture di sana itu kalau di bis ya udah diem, kamu duduk, nggak jalan-jalan. Kan beda dengan culture Indonesia, bisa ke belakang, ke depan. Kan di Indonesia kan sering kan di jalan ada pengamen yang jalan-jalan, maksudnya dalam kondisi bis berjalan tuh ada yang berdiri dan jalan-jalan gitu loh, dan ngobrol-ngobrol. Tapi kalau di sana ternyata culture-nya itu emang kita harus duduk, diem, Fokus. menikmati jalanan. Padahal itu semua Padahal itu kan malam ya, nggak kelihatan apa-apa. Ya, padahal kan kita tipenya berisik ya. Kita sampai di Seoul tuh jam 11 malam apa ya? Jam 11 malam. Dan kita juga belum tahu pasti penginapannya itu yang mana. Gitu. Dan kanan kiri itu bar. Iya. Karena udah malam kan, yang buka ya tinggal bar aja. Dan botol bekas alkoholnya itu cuma digeletain aja di pinggir depan jalan. Di depan barnya, pinggir jalan. Terus aku sempat dengar kamu cari ini ya sama Bang Awan cari. Jadi waktu itu kan kita kan bersih-bersih jam 12-an itu kan baru selesai kan. Baru selesai, terus habis itu Wido tuh ngajakin jalan-jalan, kita berenam kan. Jadi itu kita cari ini top up. Iya, kita beli kartu buat kita naik bis buat KRL. Buat kok bis apa sih ya? Kereta bawah tanah. Iya, MRT. Kita beli kartu buat bayar MRT gitu kan di Sevel. Nah, habis itu ini ternyata si penjaga Sevelnya itu nggak bisa bahasa Inggris. Setelah itu menjadi tantangan tersendiri ya, kita nggak bisa bahasa Korea dan penjaganya itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kita bahasa Indonesia, terus kita translatein pakai Google Translate, terus kita kasihin tuh ke penjaganya. Jadi emang agak susah sih ya. Terus aku jadi bosen kan ya, ini kenapa nggak bisa gitu, nggak ngerti. Terus aku keluar di depan Sevel, tahu nggak sih aku disenggol sama orang mabuk. Astaga. Iya, jadi ada orang mabuk tahu-tahu mau tapi cuma nyenggol doang sih, tapi mau nubruk gitu. Meskipun mabuk tuh kayak masih sadar gitu, jadi kayak dia bilang sorry gitu. Pas hari jalan-jalan itu HP ku ketinggalan di penginapan. Nah, ini dia pengalaman yang menyebalkan ya. HP ku ketinggalan di penginapan, tapi aku kan lupa itu ketinggalan atau gimana. Jadi aku ngiranya tuh HP-nya hilang gitu. Jadi itu posisinya waktu kita mau masuk ke MRT ya? Iya, MRT, terus kamu geledah-geledah, terus akhirnya kamu positive thinking ketinggalan. Tapi sebenarnya aku masih ada pikiran jangan-jangan jatuh di jalan. Yang pertama itu kita ke ini ya, menurutku tuh museum Korea, terus tutup. Iya itu namanya kerajaan Gung apa sih? Palace apa sih? Oh iya, itu tuh kayak jadi di sini tulisannya bangunan kerajaan di Korea zaman dulu, tapi karena itu hari Selasa dunia tutup gitu. Jadi teman-teman kalau mau ke Korea terus mau ke Gong itu Palace itu ya, jangan nanti di bawah ini ada tulisannya. Jangan hari Selasa karena hari Selasa itu tutup. Kita nggak tahu alasannya ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau masuk itu emang kita harus bayar lagi sih. Tapi setidaknya kan bisa masuk gitu. Terus yang kedua kita ke ini ya, ke tempat oleh-oleh. Cari oleh-oleh ya. Kita ke oleh-oleh namanya apa ya? Lupa. Iya. Pokoknya itu kayak sentranya oleh-oleh lah. Kayak Malioboro gitu. Segala macam pernik ada di sana. Dan sepertinya penjualnya itu udah terbiasa sama pengunjung Indonesia ya, karena pas aku sampai di sana itu penjualnya itu sampai bilang assalamualaikum, bilang assalamualaikum dan bisa sedikit bahasa Indonesia. Sama di Myeongdong itu emang jauh lebih murah ya di tempat itu. Iya bener, karena barang yang dijual beda sih. Beda. Kalau yang di sini tuh unik-unik, kalian bisa beli sumpit khas, kunci, kayak bener-bener barang-barang khas Korea.
Ya kayak Malioboro-nya Indonesia. Kalian kalau suka baca buku, di sana juga jual pembatas buku yang unik. Iya. Jadi di sana tuh ada beberapa simbol, kayak simbol air itu menandakan apa, terus simbol api itu orang Korea percaya simbol itu tuh sebagai apa, kayak gitu-gitu. Sangat menginspirasi buat kita-kita kalau mau bisnis Ya. bidang tourism, bisa tuh kembangin budaya lokal. Benar sekali. Terus Tempat ketiga Tempat ketiga kita adalah ke mana Mega? yang kamu pakai hanbok. Oh Ya ya, kan? ya. Jadi tempat ketiga kita nanti di bahasanya ada Bawah ini. tulisannya. Jadi kita lupa. Ya, jadi di tempat itu Kita bisa melihat ini Rumah. rumah-rumah yang bergaya tradisional Korea gitu. Jadi bergaya tempo dulu lah, dan itu menurutku bagus banget, bersih juga, dan di sana banyak yang menyewakan hanbok. berapa tuh satu setnya tuh berapa? 160.000 kayaknya. 160.000. Satu set itu 1 jam sekitar 160.000. Worth it sih kalau Iya. kalian pengen nyobain sensasi hanbok Ya, dan khas jalan-jalan di lingkungan Korea yang zaman dulu itu menurutku seru banget sih. Korea. Seru banget. Kita bisa Sensasinya foto-foto. betul. Tapi emang unik sekali kalau lihat drama-drama Korea yang masih kerajaan-kerajaan gitu. Mungkin itu salah satu spot tag Iya, fotonya ya. iya, tempat syutingnya. Tempat syuting karena memang tradisional Ya, banget. tradisional banget dan bagus, bersih juga. Di situ kita ke spot selanjutnya. Namsan. Ya, betul. Dia Karena- posisinya di atas, Ya. jadi kita bisa lihat gedung-gedung. Lebih ini sih gedung-gedung, bener-bener lihat penampakan Korea dari atas, yang isinya gedung-gedung tinggi semua. Betul. Beda ya dari yang maksudnya kalau di Jogja ini, misalnya kita ke Bukit Bintang, lihat dari atas kan isinya pohon-pohon ya, Iya, pohon-pohon, masih rumah, hijau. jalan. Tapi ketika di sana isinya benar-benar gedung-gedung, Kotak-kotak. ya, jarang ada pohon-pohon gitu ya. Betul. Dan di Namsan ini ada yang namanya tembok Cina. Bukan. Gembok cinta. Iya. Malah tembok Cina. Jauh banget. Gembok Cina. Kan tembok Cina, gembok cinta. Nyambung. Beda deh. Beda ya. Konteksnya beda banget. Siap-siap. Siap. Nah, tapi di sana aku nggak beli sih. Aku nggak beli gemboknya. Karena ya Iya, aku juga nggak beli. Cuma foto doang. iya, aku cuma foto doang, karena kan biasanya yang beli kan yang pasangan-pasangan gitu. Betul. Biar Dan nggak putus gitu. makanya digembok, dikunci di sana biar awet. Iya. Tapi karena berhubung kita belum ada pasangan, Iya. di Kita sana masih jadi single ya. siap. Single. Di highlight singlenya. Makanya kita cuma foto aja. Iya, kita foto-foto aja, tapi aku udah seneng kok. Terus kita sempat ke Hello Kitty Land. Hello Kitty Land. Hello Kitty Land. Oh iya. Iya. Yang di bawahnya Oh, yang kayak dinding-dinding kaca itu ya? dinding-dinding iya. kaca. Masih bagian dari Namsan Tower. Iya, Namsan Tower. Habis itu kita ke spot selanjutnya ke Myeongdong. Di sana tuh Belanja, pusat Belanja. perbelanjaan. Dan mungkin pusat ini ya, skincare ya. skincare, Ya, jadi kosmetik. terus ada street food juga di sana. Jadi pas di sana kan udah menjelang sore. Jadi kita buka puasa ya. Buka puasa. Nah, buka puasa, makanannya kita beli di street food di sana. Gitu. Dan teman-teman kalau ke Myeongdong itu usahakan tanya dulu ini halal food atau enggak. Iya, Bisa tanyanya pakai pertanyaan ini pork atau enggak, anjing atau enggak, kayak gitu. Dan emang harus ekstra hati-hati banget buat kalian yang muslim, buat teman-teman yang muslim, karena di Korea itu kan banyak makanan-makanan yang meskipun itu bukan daging yang haram, misalnya kayak ayam, tapi kan bisa aja penggorengannya itu Dicampur dengan dengan minyak babi. minyak babi. Jadi sangat rawan ya. Jadi kalau di sana mau beli makanan-makanan emang harus ditanyain dulu apakah ini halal atau tidak. Jadi harus hati-hati. betul sekali. Atau kalau enggak, kalau mau beli makanan ke ini
toko-toko makanan Turki. Nah kalau itu kan jelas halal ya. Halal. Oh iya, kalau di sana juga kalian bakalan nemuin toko-toko yang menjual skincare Iya. dengan harga yang murah sekali. Ya di sana itu seperti pusat skincare, karena emang skincare itu dijual murah, dan bahkan kalau kita cuman ke sana berkunjung, kita nggak membeli, itu kita dikasih seat mask Iya betul. gratis. Gratis. Jadi jangan ditiru sebenarnya, tapi aku sering banget kayak ngunjungin gitu, tapi cuman lihat-lihat. Iya kan sama tok. aku. Iya sama kamu juga kan, sama Mbak Anis. Kita kan dikasih tips dan trik dari Mbak Anis. Iya. Kemarin tuh kita beli natrap ya. Ya. Satu kotak itu isi 60 apa ya? 60. 60 seat mask, dan harganya sangat berbeda dari di Indonesia ya. Kalau di rata-rata satu Satu setnya itu seat masknya. nggak nyampe 10.000, 7.000. Iya. Iya, aku inget banget, aku 7.000. kalkulasiin tuh 7.000. Jadi kalau di Indonesia apa ini namanya, di toko natrap yang resmi, yang kalau di Jogja adanya di HM ya, di HM itu kan satu seat masknya itu bisa mencapai 25.000 atau enggak 18.000 lah ya. Tapi kalau di Korea itu ternyata cuma 7.000. Bahkan kalau kamu beli banyak sekalian itu dapat bonus Ya. sekitar 20 seat mask ya. Dan memang harga-harga skincare di Myeongdong ini harganya beda banget ya sama di Indonesia, bener jauh lebih murah. Makanya banyak wisatawan yang beli skincare-nya itu di Myeongdong ini, karena emang harganya jauh lebih terjangkau. Bahkan selain skincare kan ada kayak sepatu, baju gitu. Betul. Sepatu di sana juga harganya jauh lebih terjangkau dari di Indonesia. Habis ke Myeongdong, balik penginapan, paginya packing, Iya. siap-siap. Cuma kita tuh mau ke masjid Koreanya, cuma Salah satu masjid besar di Korea, jadi itu kan adanya di Itaewon. Jadi penginapan kita tuh di Itaewon. kalau teman-teman nonton Itaewon Class, nah di kompleks itulah kita berada. Terus kita OTW ke Ini bandara Incheon. Sampai bandara itu kita dibagi jadi 2 Iya. lagi. Oh iya, jadi kloter pertama tuh sore, terus kloter kedua malam. Iya betul. Karena aku ingat banget aku buka puasa di pesawat. Iya. Aku ingat banget kita naik MRT terakhir di Singapura. Kan kita kan Oh iya. kita naik MRT terakhir jam 10 malam. Jadi yang kloter pertama itu sore, dan aku termasuk yang kloter pertama sama Mega juga. Kita kloter pertama, terus habis itu yang kloter kedua itu pas malam. Kita sampai di Singapura yang kloter pertama itu sekitar jam 9, jam 10 ya. Terus habis itu si kloter pertama ini kita ngide buat keluar dari bandara ya, jalan-jalan ke Singapura. Melihat suasana Singapura. Kita ke ini Marina Bay. Bay. Nah, yang ada patung singanya itu. Tapi pas kita ke sana karena gelap, nggak kelihatan. Tidak terlihat. Sayang Bener-bener sekali. nggak kelihatan. Jadi kita cuman habis itu kita ini karena kita lapar, Cari makan deh ya kita cari makan nasi goreng seharga 50.000 seporsinya. Iya. Aku ingat banget itu karena menurutku itu Betul. mahal, karena bener-bener cuman nasi goreng satu porsi tuh kayak styrofoam kecil itu loh. Itu harganya 50.000. Iya, dan kita bayarnya tuh patungan. Iya, kita bayarnya patungan, dan menurutku itu juga nggak terlalu enak. Jadi aku merasa ya ampun mahal sekali. Iya. Dan uniknya waktu kita cari makan itu kan di kayak spot food gitu kan. Nah di sana itu ada nyanyian Melayu dari Indonesia. Iya, Pokoknya benar. apa ini ke Ardila? Mega Ardila. Kayaknya emang di sana tuh ini deh, Melayu street food. Iya betul. Jadi Ya. ya memang ada keterikatan antara Singapura Singapura dan dengan Indonesia. Karena di sana ada sate, ada nasi goreng, terus ada apa lagi ya? Pokoknya menunya itu Nggak beda jauh sama Indonesia. ya, meskipun rasanya tetap menurutku enak. Lebih enak makanan Indonesia. Betul. Tapi ya guys, menurutku ya, waktu kita keluar bandara itu beda banget hawanya. Bener-bener kerasa banget panas ya. Iya, mungkin efek dari
negara industri kali ya. Iya. Dan bahkan di Singapura itu harga air putih, air mineral lebih mahal daripada harga makanan gitu loh. Iya betul. Pokoknya Kita tidur di pinggiran Marina Bay. Ya. Jadi habis kita beli makanan, kita nggak makan di sana karena emang cuma beberapa orang aja kan yang beli. Jadi di Marina Bay itu pinggirnya itu ada kayak payung, terus ada tempat duduk gitu ya. Iya. Nah kita tidur di sana. Mungkin lebih detailnya tuh kan ada Marina Bay, ada genangan air gitu. Iya. Nah terus di sampingnya itu kayak ada public space gitu, di mana di sana tuh ada payung-payung dan tempat duduk. Nah kita posisinya tidur di sekitar situ. Ada yang di payung, ada yang tidur di atas meja, Iya. di atas kursi, dan ada juga yang lesehan di bawah. Betul. Dan aku sama Mega yang lesehan di bawah. Iya, jadi kayak gembel. Bener-bener kayak gembel. Iya, kalau dipikir-pikir sebenarnya lebih enak tidur di bandara kan ya. Iya. Tapi emang kita ngide gitu keluar dari bandara dan tidur di lesehan. Terus akhirnya kita sempet tidur. Iya, kita tetap sempat tidur karena emang udah capek banget kan. Perjalanan terakhir naik pesawat dari Singapura ke Jogja. Ya. Ada beberapa kejadian yang sangat disayangkan ya, kayak HP-nya Adrian hilang. Enggak hilang, ketinggalan. Mungkin buat pengetahuan aja teman-teman, kalau misal menaruh barang di loker depan pesawat, sebaiknya jangan barang-barang yang kecil-kecil karena bisa lupa. Mungkin dari Hesti ada pesan yang mau disampaikan buat teman-teman kalau mau diplomasi atau mau berkunjung ke Korea. Mungkin pesan buat teman-teman atau adik-adik yang ingin diplomasi, benar-benar harus dipersiapkan diri secara fisik, secara mental, dan harus benar-benar bisa memanage waktu dengan baik, karena emang padat banget jadwalnya ketika kita persiapan untuk diplomasi. Dan jangan takut buat ikut diplomasi, meskipun dari cerita kita memang nggak cuman suka aja ya, tapi banyak duka juga. Jangan takut buat ikut, jangan takut buat keluar dari zona nyaman kalian. Betul sekali, karena menurut aku sebagian besar penghargaan terbesar dalam hidup kita itu malah lebih sering kita dapatkan di luar zona nyaman. Betul. Jadi intinya adalah cobalah untuk keluar dari zona nyaman, karena apabila kita melangkah dari zona nyaman kita akan melihat dunia lebih luas lagi. Benar sekali. Memiliki perspektif yang lebih berbeda. Memiliki perspektif yang lebih luas ya. Betul sekali. Dan kalau misalnya teman-teman ada kekhawatiran, wah nanti akademiku anjlok, atau hubungan keluargaku atau hubungan sama teman atau pacar renggang gitu, ya itu kan konsekuensinya. Karena percayalah teman-teman, apabila kita dihadapkan dengan dua pilihan, kita akan fokus pada salah satunya, prioritas kita, dan akan mengorbankan hal-hal yang lain. Karena untuk menyeimbangkan dua hal sekaligus itu emang susah ya. Sangat susah. Kita nggak bisa sama-sama fokus ke keduanya. Emang harus diatur skala prioritasnya, kita lebih mengutamakan yang mana. Ya itu tadi cerita tentang pengalaman kita diplomasi ke Korea. Semoga dari cerita kita ini dapat memberikan insight kepada teman-teman dan bisa memotivasi kalian untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba hal-hal baru. Tuh. Dadah. Kasih. Mana kameranya?